Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 226, Pangeran Lin Bowang. Tapi sekarang, bagaimana mungkin orang ini, yang hanya menempati peringkat 99, bisa menyentuhnya, yang berada di peringkat 1. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu pasti menggunakan ilmu sihir. Pangeran Lin Hong berteriak ketakutan. Dia mungkin menyendiri setiap hari, tapi dia masih tidak lebih dari 17 tahun. Melihat bagaimana Lin Xiao berhasil mendapatkan seikat rambutnya menandakan bahwa Lin Xiao dapat membunuhnya dengan mudah jika dia berani mendekatinya. Itu menakutkan. Untuk beberapa alasan, Pangeran Lin Hong merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi mengukur kekuatan Lin Xiao lagi. Apakah orang ini baru saja membuat terobosan ke yayasan pendirian? Nyatanya, Pangeran Lin Hong bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Banyak orang lain sudah menatap Lin Xiao dengan mata terbelalak. Mereka tidak ingin mempercayainya, namun faktanya disajikan di depan mata mereka. Mereka harus mempercayainya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu yang terkuat? Lin Xiao tertawa saat melihat ekspresi Pangeran Lin Hong. Pria muda ini, yang hanya beberapa bulan lebih muda darinya, terlihat sangat naif sehingga dia tidak percaya bahwa dia adalah orang yang sama dengan pangeran yang menyendiri. Tampaknya para pangeran juga cukup dimanjakan dan diperlakukan seolah-olah mereka yang terbaik tanpa ada yang bisa menandingi mereka. Untuk Lin Xiao, dia tidak pernah menjadi yang pertama. Di desa, ada banyak orang lain yang jauh lebih kuat darinya. Ketika dia sampai di kota Fengyi, dia telah bertemu dengan begitu banyak ahli yang kuat sehingga dia tidak berani main-main dengan mereka. Dan selama tes masuk, dia hanya berada di tengah. Bahkan dalam tes tertulis, dia mati terakhir karena pengetahuannya yang buruk. Karena itu, Lin Xiao tidak terlalu peduli dengan gelar sebagai yang terkuat. Dia juga tidak punya niat untuk mengambil gelar itu karena yang dia inginkan hanyalah tumbuh semakin kuat sampai dia mencapai tahta. Pada saat itu, dia hanya harus lebih kuat dari orang lain. Jika tidak, dia tidak akan bisa memegang tahta. Bahkan jika dia bukan orang dengan kultivasi tertinggi, setidaknya pengikutnya harus menjadi satu. Dengan begitu, dia akan mendapat dukungan yang dia butuhkan untuk menjadi kaisar. Aku yang terbaik, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tring. Kamu berisik sekali. Mata Sui Wenyan dingin. Menggunakan kinya, dia bahkan mencegahnya berbicara. Ayo kembali, guru. Lin Xiao mengangkat alisnya ke alamat Sui Wenyan. Pikiran seorang wanita sulit ditebak, tetapi dia merasa bahwa dia hanya melakukan ini untuk menunjukkan bahwa mereka semua sudah menjadi pengikut Lin Xiao. Hanya jika Lin Xiao meninggal mereka tidak lagi menjadi pengikutnya dan bahkan saat itu, tidak ada orang yang bisa mengatakan apakah mereka akan mengikuti orang lain atau tidak. Ayo kembali. Oke. Bagaimana kalau kita mencoba bertarung setelah kita kembali? Aku yakin kamu telah tumbuh lebih kuat. Aku ingin mengunjungi tempat pemeriksaan dulu. Seharusnya aku bisa melewati yang keempat sekarang karena aku sudah berada di tahap pendirian yayasan. Cukup adil, kita semua sudah menggunakan kesempatan kita. Paviliun buku. Selesai. Bagus. Mereka bersembilan mengobrol dengan riang sementara rombongan siswa masih bermandikan keringat dingin. Dengan kendali Sui Wenyan, mereka dapat melihat bahwa dia begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di kelompok mereka yang dapat melawannya. Bahkan Pangeran Lin Hong, yang dulunya sangat kuat, tidak dapat melakukannya. Dia berdiri terpaku di tempatnya, melihat kepergian mereka dengan ekspresi lesu. Kekalahannya pasti akan menodai reputasinya. Bang! Meninju tanah, Pangeran Lin Hong melepaskan amarah dan kekesalannya pada kelemahannya sendiri. Seharusnya dia yang terbaik. Kenapa udik desa itu mengambil tempatnya untuk apa yang seharusnya dia miliki? Dia tidak bisa menerima ini. Dalam bayangan, seorang pemuda diam-diam pergi. Dia sedang menuju lokasi senior dan memasuki kediaman. Tak lama kemudian, dia sudah menyampaikan berita kepada beberapa orang. Oh, bocah Lin Hong itu akhirnya kalah.
kata seorang pemuda berusia sekitar 19 hingga 20 tahun. Wataknya yang kuat adalah salah satu yang tidak bisa diabaikan dengan mudah. Saat dia duduk, orang-orang di sekitarnya membungkuk dan menyapa, "Yang mulia, apa instruksi Anda?" Pemuda itu adalah Pangeran Lin Boang, pangeran ke-12 dan juga salah satu dari 4 pangeran yang memiliki kemampuan untuk membuka aula paviliun naga. Meskipun dia mungkin salah satu dari sedikit orang yang memiliki hak untuk memperebutkan tahta, dia juga orang yang paling pendiam. Tidak pernah ada riak yang berkaitan dengan namanya selama berada di akademi, seolah-olah dia telah menghilang selama beberapa tahun terakhir. Hanya mereka yang mengikutinya yang mengetahui langkah rahasia yang telah dilakukan pangeran ini selama beberapa tahun terakhir untuk mempersiapkan pertarungannya demi tahta. Tapi tentu saja, itu juga rahasia mereka yang tak seorang pun berani membocorkannya. Siapa namanya? Ini Lin Xiao, Yang Mulia. Usia, latar belakang. Dia masih 17 tahun sekarang. Dia berasal dari desa yang tidak disebutkan namanya yang terletak jauh di dalam hutan. Pangeran Lin Boang mengangguk. Bocah itu menarik, dan dia juga tahu bahwa ada banyak anak muda yang memiliki nama belakang Lin tanpa hubungan apapun dengan keluarga kekaisaran. Anak nakal ini harus menjadi salah satu dari mereka. Wah, aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang begitu menarik muncul entah dari mana. Apa pendapatmu tentang dia? Dia kuat untuk orang seusianya, tapi dia bukan tandinganmu, Yang Mulia. Pangeran Lin Boang tersenyum dan melambaikan tangannya. Biarkan dia bermain dengan bocah Lin Hong itu untuk saat ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika dia sudah melewati 3 tahun tinggal di Sun Dragon Academy, aku akan memberinya sambutan hangat. Orang-orang bergidik tetapi mereka membungkuk. Iya, Yang Mulia. Bab 227, Kunjungan Penatua Wang. Orang-orang bergidik tetapi mereka membungkuk. Iya, Yang Mulia. Pangeran Lin Boang tersenyum. Saat ini, orang yang dimaksud, Lin Xiao, tidak menyadari bahwa dia menjadi topik pembicaraan beberapa orang. Dia hanya merasa senang bahwa dia tidak lagi harus tinggal di penjara itu dan bisa berjalan-jalan dengan bebas. Yang terpenting, dia bukan satu-satunya yang tumbuh lebih kuat selama periode waktu ini. Ketika mereka sampai di asrama, Lin Xiao tiba-tiba berhenti. Di koridor, seorang pria parubaya berdiri tidak jauh dari mereka. Dia melihat ke arah Lin Xiao dengan ekspresi tak berdaya, pemandangan langka dari seorang kultivator yang kuat. Penatua Wang, sapa Lin Xiao sambil tersenyum. Penatua Wang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia sudah membereskan masalah untuk Lin Xiao, tapi dia masih merasa sedikit marah tentang itu. Bocah ini baru saja membuat masalah di sana-sini, dan disinilah dia, membersihkan pantat bocah itu. Apa rencanamu sekarang? Jangan mencoba memprovokasi beberapa orang besar karena kamu tidak akan mampu menahan amarah mereka. Lin Xiao tertawa datar. Apa yang kamu bicarakan, Penatua Wang? Aku hanya ingin menjalankan misi setelah ini. Misi apa? Yah, misi yang panjang. Penatua Wang menyipitkan matanya. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia tidak bisa mempercayai Lin Xiao dengan kata-kata bocah itu. Tidak peduli apa, Lin Xiao adalah seseorang yang suka membuat masalah dan pasti akan melakukannya untuk waktu yang lama. Apakah kamu memprovokasi seseorang dalam perjalanan ke sini? Hanya Pangeran Lin Hong. Penatua Wang. Melihat Penatua Wang terlihat jengkel, Lin Xiao menyeringai dan mengangkat bahu. Dia yang mencari masalah denganku. Aku tidak melakukan apapun selain membuatnya takut. Selain itu, dengan kekuatan Lin Xiao saat ini, dia tidak perlu berurusan langsung dengan Pangeran Lin Hong. Ini akan membuang-buang kekuatan jika dia harus bergerak secara pribadi. Sasaran berikutnya adalah Pangeran Lin Fei, yang sedang berdiri di tumpuan tinggi saat ini. Tapi tentu saja, Lin Xiao tidak akan menghiburnya dengan bodohnya seperti yang dia lakukan pada Pangeran Lin Kai. Dia masih ingin menghargai kehidupan kecilnya. Penatua Wang sangat jengkel. Dia benar-benar berharap bisa memukul pantat bocah menyebalkan ini karena keahliannya membuat onar. Hanya beberapa menit setelah dia dibebaskan, dia sudah memprovokasi seseorang besar. Tidak ingin mengorek lebih dalam, Penatua Wang bertanya, apakah Anda mempelajari keterampilan baru? Iya,
Saya mempelajari beberapa keterampilan baru. Bagus. Jangan mati selama misimu dan cobalah untuk mencapai panggung inti emas secepat mungkin. Yang lain tidak akan menunggumu menjadi kuat. Lin Xiao menyeringai. Jangan khawatir, Penatua Wang. Aku tidak akan menunjukkan sisi lemahku kepada orang-orang itu. Percayalah padaku. Baiklah, kamu bisa pergi. Penatua Wang masih ingin berbicara lebih banyak dengan Lin Xiao, tetapi dia tahu bahwa akan sangat mencolok baginya untuk berbicara dalam waktu yang lama. Beberapa guru kadang-kadang mengunjungi siswa mereka dan mencoba memberi mereka bantuan, tetapi mereka tidak mau berlebihan. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan di akademi ini semuanya jenius dan para jenius ini tahu apa yang mereka inginkan. Yang terpenting, kebanyakan dari mereka tahu jalan apa yang paling cocok untuk mereka tanpa perlu campur tangan lainnya. Karena itu, Penatua Wang segera pergi setelah itu. Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki seorang guru sebagai temanmu, kata Lu Jian sambil melirik punggung Penatua Wang dengan rasa ingin tahu. Lin Xiao tersenyum. Dia hanya mengenalku karena beberapa keadaan. Lagi pula, misi yang ingin aku ambil kali ini harus berada di selatan. Selatan, kenapa? Agar aku bisa mengunjungi 3 sekte setelah aku menyelesaikan misi, kata Lin Xiao dengan nada polos. Namun, yang lain tahu apa yang dia inginkan karena mereka telah mendengar bahwa Sui Wenyan dan Wen Renyu adalah mantan murid sekte Tai. Sementara mereka berdua sering merahasiakan fakta, Lu Jian cukup pintar untuk menghubungkan titik-titik itu. Putri Lan Yihua juga mengerti ketika dia sedang belajar pelajaran sejarah sementara Xia Ye berhasil mencari tahu dengan memperhatikan mereka. Adapun Han Jiang, dia mengenali langkah itu dan merasa bahwa mereka terlalu bagus untuk belajar sendiri dan menyimpulkan ke arah itu. Fan Ling pasti tahu identitas mereka sejak dia melihat mereka karena keluarganya memiliki banyak koneksi. Tapi dia tidak peduli karena Fan Family tidak memiliki banyak koneksi ke sekte di selatan. Yah, tidak terlalu sulit, tapi tidak banyak misi yang bisa bertahan cukup lama untukmu berkunjung ke sana. Lin Xiao mengangkat bahu. Saya tidak perlu berkunjung secara pribadi. Saya yakin Wen Renyu dan Sui Wenyan ingin berkunjung sendiri ke sana. Mereka berdua memandang Lin Xiao dan mengangguk lemah. Sejak mereka tahu peran yang dimainkan ketiga sekte ini untuk membuat sekte Tai menghadapi kehancurannya, mereka juga ingin melenyapkan sekte-sekte itu. Namun, mereka tidak cukup kuat dan tentu saja tidak ingin membuat masalah bagi diri mereka sendiri sebelum mereka cukup mampu. Puan, itulah yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Wen Renyu tidak ragu karena hanya mereka yang ada di kamar Lin Xiao. Aku ingin mengambil misi dengan Sui Wenyan terpisah darimu dan mengambil kesempatan kita untuk membalas dendam kita sendiri. Lin Xiao mengangkat alisnya. Sui Wenyan tersenyum. Saya sudah menggunakan batu roh dan karena saya telah mencapai pendirian yayasan, saya mendapat kesempatan untuk berlatih di ruangan yang terkonsentrasi dengan Qi. Saat ini, saya harus dekat dengan Golden Core dan dalam 1 atau 2 tahun, saya mungkin membuat terobosan saya. Mendengar itu, Fan Ling tertegun. Dia menganggap dirinya sebagai orang dengan kultivasi tertinggi di antara mereka tetapi ternyata, dia yang kedua. Bab 228, Mengambil Misi. Apa kamu yakin? Lin Xiao juga terkejut. Dia tidak mengira Sui Wenyan akan bisa maju secepat itu. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi berbakat ini. Menghabiskan beberapa tahun saja di yayasan pendirian sudah lebih dari cukup bagi Sui Wenyan untuk mempersiapkan terobosannya ke panggung inti emas. Dengan kekuatan seperti itu, jelas bahwa setengah tetua panggung inti emas dari 3 sekte tidak akan bisa menandinginya lagi. Ya, Sui Wenyan sangat serius. Lin Xiao berpikir sejenak sebelum mengangkat kedua jarinya. 2 tahun. Aku akan memberimu waktu 2 tahun untuk mengambil misimu sendiri dan mencoba menyelesaikannya tepat waktu. Jika kamu masih belum menyelesaikan masalah ini, aku akan mengunjungimu secara pribadi untuk membantumu. Ya, terima kasih, Guru. Dengan itu, diputuskan bahwa Wen Renyu dan Sui Wenyan akan mengambil misi terpisah. Adapun yang lain, mereka tidak memiliki keraguan untuk mengikuti Lin Xiao dalam misinya. Selain itu, ada beberapa misi grup yang mungkin memakan waktu lama dan memiliki hadiah yang melimpah.
Mereka dapat memilih untuk memilih misi itu daripada misi sederhana dan meninggalkan akademi untuk waktu yang lama. Itu harus dilakukan. Kita akan berangkat besok. Istirahat hari ini dan aku akan mengunjungi paviliun buku dulu. Yang lain tercengang tetapi mereka mengakui. Mengetahui bahwa Lin Xiao ingin melihat keterampilan untuk langkah selanjutnya setelah yang ketiga, mereka tidak bertanya lebih banyak dan langsung kembali ke kamar mereka. Iya. Keesokan harinya, 9 dari mereka menuju ke aula misi dan melihat-lihat misi yang ditempatkan di papan. Ada beberapa misi dan ada juga tanda bintang yang menunjukkan tingkat kesulitannya. Bintang tertinggi yang bisa mereka lihat adalah 5 bintang sedangkan yang terendah adalah 1 bintang. Kalian semua siswa baru, jadi saya sarankan kalian mengambil misi yang lebih mudah, kata wanita yang bertanggung jawab di aula misi dengan nada santai saat melihat mereka. Lin Xiao tersenyum tetapi tidak menjawab. Kerangka waktu misi mudah itu singkat. Mereka kebanyakan hanya antara 1 bulan sampai setengah tahun. Lagi pula, untuk misi seperti itu, mereka tidak perlu membuang banyak waktu. Matanya melihat ketiga bintang dan memperhatikan bahwa kerangka waktunya adalah antara 1 sampai 3 tahun. Setelah beberapa waktu, dia menunjuk ke salah satu dari mereka. Berpartisipasi dalam pembersihan binatang buas di perbatasan. Lin Xiao bertanya dan menoleh untuk melihat wanita itu. Seberapa kuat binatang buas itu? Wanita itu melirik misi dan menghela nafas. Karena itu adalah daerah perbatasan dengan kerajaan Hualan, itu tidak terlalu kuat karena binatang yang lebih kuat telah dimusnahkan oleh orang lain. Seberapa kuat itu? Lin Xiao bertanya lagi. Dari peringkat 1 sampai peringkat 5 seharusnya ada di sana. Namun, meskipun kamu pergi ke sana, kamu hanya akan diminta untuk mengeliminasi mereka yang berada di peringkat 3 atau 4. Peringkat 5. Berdasarkan apa yang diketahui Lin Xiao, binatang di peringkat 5 sangat langka. Atau mereka tidak terlalu langka tetapi mereka tidak berada di dekat tempat tinggal mereka. Setelah menerobos ke yayasan pendirian, Lin Xiao memang ingin menguji kekuatannya melawan bis peringkat 4 dalam pertarungan kelompok untuk menguji kekuatannya. Tapi untuk peringkat 5, dia akan memilih untuk melarikan diri segera. Sungguh lelucon, bis rank 5 sebanding dengan pembudidaya Golden Core tahap 2. Jika dia bisa mengalahkan bis peringkat 5, itu berarti dia sudah memenuhi syarat untuk lulus dari Sun Dragon Academy. Kami akan mengambil misi ini. Baiklah, batas waktunya adalah 3 tahun dan selama periode waktu ini, kamu perlu mengumpulkan 100.000 poin kontribusi per orang. Jika kamu berada dalam tim 7, itu berarti totalnya, kamu membutuhkan total 700.000 poin kontribusi. Poin kontribusi akan tergantung pada peringkat binatang buas yang kamu bunuh dan menyerahkan telinga kiri kembali ke orang-orang yang menjaga di sana. Lin Xiao mengangguk. Makalah misi sudah merinci hal itu. Bis rank 1 banding 1 poin kontribusi. Bis rank pukul 2 10 poin kontribusi. Bis rank 3 banding 100 poin kontribusi. Bis rank 4 banding 1000 poin kontribusi. Bis rank 5, 10.000 poin kontribusi. Bis rank 6, 100.000 poin kontribusi. Sejujurnya, mereka hanya perlu membunuh 700 bis rank 4 atau 7.000 bis rank 3 dalam rentang waktu 3 tahun. Bagi orang biasa, misi ini akan sulit, tetapi Lin Xiao memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu melakukannya. Namun, matanya menyipit saat melihat sebenarnya ada banyak orang yang memilih misi yang sama. Yah, hadiahnya cukup melimpah. Melihat 1000 batu roh tingkat rendah yang ditulis sebagai hadiah per orang, bersama dengan inti binatang buas yang bisa mereka dapatkan, siapa yang tidak menginginkannya. Kerajaan Hualan terletak di barat, sedikit ke selatan. Karena lokasi misi ada di sana, Lin Xiao merasa itu adalah keputusan yang bagus untuk pergi ke sana dan mencoba bertarung dengan binatang buas di sana. Dia seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman daripada saat dia melakukan uji coba hutan saat itu. Kalian berdua harus mengambil misi kalian juga, Lin Xiao melaporkan 7 nama sebelum melirik Wen Renyu dan Sui Wenyan. Keduanya mengangguk dan menyerahkan misi dengan 2 bintang. Mereka tidak memiliki niat untuk memilih misi yang sulit tetapi hanya yang bermanfaat bagi mereka. Melihat kata mencari herbal, Lin Xiao terdiam.
Tampaknya Wen Renyu hanya akan mengandalkan spesialisasinya dalam mencari tumbuhan ketika dia mengambil misi. Sui Wenyan akan dibawa sepenuhnya olehnya dalam misi semacam ini. Bab 229, Keberangkatan. Melihat kata mencari herbal, Lin Xiao terdiam. Tampaknya Wen Renyu hanya akan mengandalkan spesialisasinya dalam mencari tumbuhan ketika dia mengambil misi. Sui Wenyan akan dibawa sepenuhnya olehnya dalam misi semacam ini. Apakah ada yang perlu kita persiapkan sebelum keberangkatan kita? Lin Yun bertanya sambil membaca misi dengan hati-hati. Dia perlu memastikan bahwa dia tidak melewatkan detail apapun jika mereka membutuhkannya. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Kita harus keluar dan pergi. Bagaimana kalau kita berburu binatang peringkat 6 secara langsung? Fan Ling bertanya dengan mata menyala-nyala. Dengan begitu, kita hanya perlu memburu 7 dari mereka. Yang lain, kita akan mati duluan. Lin Xiao juga menggelengkan kepalanya. Sebanyak yang dia mau, dia tahu bahwa dia tidak akan cocok melawan binatang peringkat 6. Hek, bahkan binatang peringkat 5 mungkin membuatnya kabur karena mereka sudah sangat kuat. Kita harus menguji keberuntungan kita dulu. Ayo pergi ke aula transportasi. Karena mereka mengambil misi, mereka dapat menggunakan rune transportasi 2 kali secara gratis. Satu untuk menuju ke sana dan yang lainnya untuk kembali. Tidak perlu bagi mereka untuk membayar kali ini. Lin Xiao hendak menuju ke sana ketika dia mengingat sesuatu. Oh benar, siapa lagi yang mengambil misi ini selain kita? Wanita itu tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba itu. Dia tersenyum. Sayangnya, saya tidak diizinkan membocorkan informasi yang berkaitan dengan siswa lain kepada Anda. Bahkan jika Anda mencoba menggunakan latar belakang Anda, itu tidak akan banyak berguna di Akademi Sun Dragon. Lin Xiao mengangguk puas. Yang lain bingung mengapa dia tidak terlihat putus asa, tetapi Lin Yun segera mengerti bahwa saudaranya hanya sedang menguji air. Jika ada orang yang mencoba mencari tahu di mana dia berada, setidaknya Akademi tidak akan membocorkan berita. Itu akan menjadi siswa lain yang tinggal di aula misi. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Tidak banyak siswa yang mengambil misi setiap hari karena banyak dari mereka mengambil misi berat yang mengharuskan mereka untuk segera pergi dan tidak kembali untuk jangka waktu tertentu. Namun, setelah mereka pergi, beberapa orang memasuki aula misi. Namun, itu bukan masalah mereka lagi, karena mereka telah mengambil teleportasi dan menuju ke tujuan mereka. Desir. Aku tidak pernah bisa terbiasa dengan rune teleportasi. Han Jiang merasa ingin muntah. Karena jaraknya yang begitu jauh, rune tersebut menyebabkan efek samping seperti rasa mual yang muncul di dalam dirinya. Saat ini, dia sedang berjuang untuk menyembunyikan kondisinya dari orang lain untuk mencegah mereka menggodanya. Lin Xiao memandangi gunung besar di depannya. Ini Gunung Huang. Putri Lan Yi Hua mengambil kesempatan untuk menjelaskan. Matanya yang menatap gunung agak hangat. Itu adalah perbatasan kerajaan Hualan dan selalu ada perselisihan apakah gunung ini milik kerajaan Sun atau kerajaan Hualan. Lin Xiao mengangguk, berpikir sedikit lebih. Benar, ketika ada kesempatan, bantu aku mempelajari beberapa sejarah dan materi kelas teoretis lainnya. Yang lain, apakah mereka di sini hanya untuk meninjau? Ayo pergi dan tanda tangani nama kita. Melihat Lin Xiao langsung menuju pos, yang lain mengikutinya. Bagaimanapun, mereka sudah memutuskan untuk mengikutinya. Meskipun Lin Xiao sering terlihat tidak dapat diandalkan, mereka tahu bahwa mereka dapat mengandalkannya pada saat-saat penting yang mengharuskan mereka untuk tetap waspada. Orang-orang yang tinggal di sana sudah terbiasa dengan kedatangan siswa baru. Namun, melihat kemudahan mereka, penjaga di sana masih terpaku. Kalian semua terlihat lebih muda dari kebanyakan angkatan yang datang ke sini. Apa kalian yakin bisa bertahan hidup di pegunungan besar ini? Lin Xiao melirik ke pegunungan lain. Selain Gunung Huang, yang merupakan yang terbesar, ada beberapa gunung kecil lainnya di daerah ini. Lagi pula, seluruh area bergunung-gunung dan juga sulit dipertahankan. Alasan mengapa tempat ini tidak memiliki pemilik yang jelas hingga saat ini adalah karena masalah ini juga. Kecuali untuk pembudidaya yang kuat, sulit bagi mereka untuk mempertahankan daerah ini dan tidak banyak pembudidaya yang kuat ingin menghabiskan waktu mereka di sini.
Sebagian besar binatang buas yang berkeliaran hanya berada di peringkat 3 dan 4. Itu sama sekali tidak sepadan dengan waktu mereka. Kita akan mengaturnya entah bagaimana. Penjaga itu mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu punya waktu 3 tahun untuk tinggal di sini. Selama waktu ini, kamu perlu mengumpulkan 700.000 poin kontribusi. Apakah kamu yakin bisa mengumpulkannya tepat waktu dengan kekuatanmu saat ini? Lin Xiao mengerutkan bibirnya. Dia merasa seolah pria itu mengejek mereka karena lebih muda dan lebih lemah dari yang lain. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri, bukan? Kami akan mencoba. Kamu, lupakan saja. Tuliskan namamu dan aku akan memberimu cincin tata ruang untuk menjaga telinga. Itu akan menghitung poin kontribusimu secara otomatis dan ketika waktunya habis, kamu dapat mengirimkan cincin itu ke sini. Mengerti? Karena mereka berada dalam satu kelompok, maka diatur menjadi satu cincin saja. Namun, Lin Xiao ingin memiliki lebih banyak cincin sehingga mereka dapat membagi semuanya secara merata. Setelah beberapa bujukan, penjaga itu akhirnya mengalah dan memberi mereka 7 cincin dengan enggan. Ayo kita keluar. Ini petanya. Yang ditandai adalah area di mana gerombolan biasanya berkumpul. Cobalah untuk menghindarinya kecuali kamu ingin terbunuh. Lin Xiao mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dia juga tidak berniat memprovokasi gerombolan binatang itu. Lagi pula, tidak perlu mencari kematiannya sendiri. Sementara gerombolan binatang buas mungkin tidak diisi dengan begitu banyak binatang buas yang kuat, mereka akan memiliki keuntungan dalam jumlah. Setelah memastikan bahwa mereka tidak kekurangan apapun, mereka semua bergerak menuju gunung terbesar. Ada lebih banyak pertempuran di tempat ini daripada gunung lainnya. Bab 230, bertemu dengan Pangeran Lin Fei. Saat bau hutan yang familiar memasuki hidungnya, bibir Lin Xiao tanpa sadar meringkuk membentuk senyuman. Meskipun itu adalah gunung, bagian bawahnya masih dipenuhi tanaman hijau, membuatnya mirip dengan hutan. Untuk seseorang seperti Lin Xiao, itu benar-benar tempat terbaik baginya karena dia sangat menyukai bau dan lingkungannya. Ada orang di dekat sini. Itu pasti kelompok lain. Ada lebih dari satu kelompok di tempat ini kan? Lin Yun bertanya balik. Lin Xiao mengangguk. Iya. Tep. Saat mereka berhenti, Lin Xiao bisa melihat wajah orang-orang dari dua kelompok lainnya. Matanya menyipit saat melihat mereka. Meskipun dia tidak mengenali kelompok kedua, tidak mungkin dia tidak mengenal kelompok pertama. Pria yang menjadi pemimpin kelompok pertama adalah seseorang yang sangat terkenal sehingga pada dasarnya banyak orang mengenalnya. Pangeran Lin Fei. Pangeran muda ke-9, Pangeran Lin Fei, berdiri di belakang kelompoknya. Dia tidak berniat untuk bergabung dalam pertempuran karena lawannya tidak lebih dari beberapa monster peringkat 3. Tapi saat dia menonton, dia melihat kelompok yang datang. Itu seharusnya tidak lebih dari kelompok biasa, tetapi orang yang datang ke pandangannya adalah orang yang dia tunggu-tunggu untuk bertemu selama ini. Lin Xiao. Dulu, tidak ada yang peduli dengan nama ini karena mereka bahkan tidak mengenalnya. Latar belakangnya juga sangat buruk sehingga tidak ada yang mau repot-repot melihatnya karena itu hanya akan menghina. Tapi sekarang, mereka harus ingat. Karena orang ini juga yang cukup berani mengangkat tangannya melawan seorang pangeran muda, melumpuhkan pangeran itu sendiri. Beberapa pangeran mungkin lemah dan tidak memiliki banyak dukungan. Jadi, tidak aneh melihat mereka diintimidasi. Namun, orang yang dimaksud adalah seorang pangeran muda yang memiliki kesempatan untuk memperebutkan tahta. Bagaimana mereka bisa melupakan nama ini dengan mudah? Bahkan Pangeran Lin Fei juga penasaran dengan orang ini. Melihat pemuda di depannya, Pangeran Lin Fei merasa sedikit gelisah tapi dia tidak tahu alasannya. Karena dia sudah tinggal di yayasan pendirian selama bertahun-tahun, indranya juga sangat tajam dan tentu saja dia merasa ada semacam bahaya yang mengintai di dalam Lin Xiao. Tapi apa itu, dia tidak tahu. Kamu Lin Xiao? Tanya Pangeran Lin Fei, nadanya jelas tidak sopan. Lin Xiao mengangkat alisnya, berpikir kapan dia menyinggung pangeran ini. Dia telah memperingatkan dirinya sendiri di masa lalu berulang kali untuk tidak menyinggung pangeran ini dan hanya akan melakukannya ketika dia cukup kuat. Untuk berpikir bahwa pangeran ini akan menyapanya dengan kedengkian terlebih dahulu.
Asteris mendesah. Jika yang lain tahu apa yang dia pikirkan, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa. Akan agak aneh jika Pangeran Lin Fei tidak bersikap hati-hati dan menyapanya dengan tidak sopan. Lagi pula, Lin Xiao adalah seseorang yang berani melawan seorang pangeran sebelumnya. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi? Ya, Yang Mulia, Lin Xiao juga tidak terlalu sopan dan hanya menyapa kembali. Dia akan mundur ketika matanya melihat seseorang yang akrab dari kelompok kedua. Pangeran Lin San, dia bukan pemimpin kelompok itu. Pria muda itu, Pangeran Lin San, tersenyum. Meskipun menjadi salah satu pangeran di ibu kota, Lin Xiao entah bagaimana memiliki perasaan yang berbeda ketika dia melihat pangeran di hadapannya. Aura di sekelilingnya tampak mistis, namun pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa sang pangeran terlihat jauh lebih ramah daripada yang lain. Bahkan di hutan lebat ini, Lin Xiao yakin bahwa sikap sang pangeran tidak berubah sedikit pun. Namun, Lin Xiao tiba-tiba merasakan aura pembunuhan samar dari belakangnya. Tidak perlu baginya untuk berbalik untuk mengetahui bahwa orang yang menyebarkan niat membunuh adalah Xia Ye. Namun, hanya sesaat sebelum pemuda itu menyembunyikan niatnya sekali lagi dan menunduk untuk menghindari melihat mereka. Pangeran Lin Fei mengalihkan pandangannya ke Lin Xiao dan mengangguk. Ikuti dan aku akan melepaskanmu. Satu kalimat. Itu adalah ancaman dan Lin Xiao juga mengetahuinya. Dia mengerutkan bibirnya. Tampaknya Pangeran ke-9 adalah orang yang sangat blak-blakan. Sayangnya, Yang Mulia, saya tidak bisa melakukan itu. Oh, kenapa begitu? Itu karena aku tidak tertarik untuk mengikutimu, jawab Lin Xiao tanpa malu, tidak peduli kata-katanya akan memicu kemarahan orang lain. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan mengikutiku karena kamu tidak tertarik? Mata Pangeran Lin Fei bersinar berbahaya. Fan Ling mendecakkan lidahnya saat mendengarkan apa yang mereka katakan. Mereka pasti menghabiskan waktu manis mereka dengan permainan kata mereka sementara dia sudah bosan. Di matanya, dia harus terus maju dan bertarung dengan pangeran yang menyebalkan ini. Mengapa semua orang harus mengikutinya? Ya, mereka memiliki hak untuk memilih siapa yang ingin mereka dukung. Yah, kaulah yang menjelaskannya, Yang Mulia. Lin Xiao mengedipkan matanya, bertindak seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sekali melihat wajahnya sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang ingin meninjunya secara langsung. Pangeran Lin Fei mencibir. Pada saat berikutnya, auranya meledak saat tekanan kuat melawan mereka. Berlutut. Lin Yun hampir membanting tubuhnya ke tanah karena tekanan. Butir-butir keringat mengalir di punggungnya, namun dia bisa merasakan tubuhnya terangkat. Matanya membelalak ketika dia menyadari bahwa itu adalah Fan Ling. Yang lain juga berdiri diam sementara mata mereka menatap Pangeran Lin Fei tanpa niat untuk mundur. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.